Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Apakah sehat semuanya? Baik Anda, pada kali ini kita kembali belajar kembali. Walaupun tidak belajar langsung, hanya daring, tapi diharapkan tidak menurunkan semangat Anda untuk belajar bersama. Gimana kepada Anda semua ini? Apakah tetap menjaga kesehatannya? Ya, diharapkan seperti itu. Lalu jangan lupa belajar di rumah, walaupun tidak bisa dikontrol langsung. Tapi diharapkan Anda semuanya masih belajar di rumah agar tidak melupakan pembelajaran sebelumnya. Baik Anda semuanya, pada kali ini kita mungkin tidak memperpanjang lama-lama kita belajar. Cukup sebentar, cuman dapat dipahami. Nah, takut nanti kalau lama-lama, yang pertama kadang-kadang jaringan Anda nanti bermasalah. Yang kedua, paket cepat habis. Yang ketiga, kadang hal-hal apa saja yang mengganggu Anda nantinya. Jadi kita nggak perlu lama-lama. Nah, selama pembelajaran nanti diharapkan itu, walaupun kita sebentar, diharapkan jangan ada yang tidak mendengarkan, karena takutnya nanti tidak sampai ilmu yang disampaikan oleh Bapak. Baik, kali ini kita belajar tentang konsep dasar manajemen. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi konsep dasar manajemen, Anda pasti sudah mengenal apa itu manajemen. Kan sudah banyak terdengar kan, seperti manajemen istilahnya itu? Manajemen waktu, manajemen keuangan. Pokoknya sekadar kata manajemen pasti Anda sudah mendengarkan, ya kan? Di manajemen ini biasanya terdapat di mana Anda? Anda sudah tahu, paham tidak? Di mana letak manajemen ini? Dalam organisasi, betul. Ya, jadi manajemen itu adalah suatu organisasi, cuman tidak selamanya dalam berorganisasi. Contohnya manajemen dalam diri sendiri. Seperti apa manajemen diri sendiri? Contohnya bangun pagi jam 5. Sudah bangun pagi jam 5 itu laksanakan sholat. Siap sholat apalagi? Mandi. Jadi kita sudah bisa artinya manajemen diri sendiri. Nah, jadi manajemen itu tidak ada juga di organisasi, tapi harus ada di diri sendiri, keluarga, sekolah, maupun di mana-mana. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen di sebuah organisasi. Sebelum kita masuk manajemen itu sendiri, Anda sudah paham belum apa itu organisasi? Ya, organisasi, contohnya di sekolah kita organisasi OSIS, organisasi apalagi UKS, organisasi paskibraka. Pokoknya banyak lah ya, organisasi pramuka. Jadi itu organisasi itu sendiri apa? Coba menurut pengertian Anda sendiri, apa itu pengertian organisasi? Ya, ada juga mengatakan organisasi itu adalah tempat berkumpulnya satu tujuan. Betul. Terus apa lagi? Satu ide. Apa lagi? Saling bekerja sama. Oke, itu semuanya benar yang Anda sampaikan tadi itu. Tapi kita hanya satu kata saja supaya satu bulat, satu pengertian ya. Yang Anda sampaikan itu benar, cuma kita jadikan satu pengertian saja. Karena kalau banyak-banyak nanti disoalkan nanti kan ada kalau apa itu pengertian organisasi. Ternyata menurut pendapat Anda sendiri, sedangkan kita di objektifnya tidak ada. Ya. Pengertian organisasi itu ada beberapa menurut pendapat para ahli. Yang pertama adalah menurut Griffin pada tahun 2002. Si Griffin itu dia menyampaikan bahwasanya organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ya, itu menurut si Griffin. Sedangkan menurut si Carrel Software itu dia mengatakan organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja
Dan pembagian kerja di mana pekerjaan dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas untuk mendapatkan hasilnya. Itu baru pengertian organisasi. Baik, ini organisasi barunya. Jadi organisasi itu kan banyak tuh. Salah satu kita masuk organisasi, jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi yang kita bahas ini adalah tentang agak lebih dalam itu organisasi profit dan organisasi non profit atau nirlaba. Apa saja yang masuk kategori organisasi profit? Siapa yang tahu? Organisasi profit itu sering juga disebut juga organisasi bisnis. Ya benar, perusahaan. Perusahaan ini juga ada perusahaan multinasional, ada perusahaan manufaktur, ya kan? Terus apa lagi yang bisnis? Yang banyak digunakan orang apa? Bank. Terus perusahaan riset, koperasi dan masih banyak lagi ya yang berkaitan tentang bisnis. Yang selanjutnya apa tadi? Organisasi non profit atau disebut juga nirlaba. Apa itu? Apa saja yang masuk nirlaba itu? Itu biasanya berkaitan tentang pemerintahan atau sebuah lembaga ya. Tentunya kayak pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan banyaknya. Itu jenis-jenis organisasi ya. Lanjut kita bahas lagi tentang apa lagi itu biasanya. Kita masuk ke itu sekedar pengantar saja ya tentang organisasi. Seperti bilang Bapak tadi, organisasi itu akan jalan dengan adanya manajemen. Jadi manajemen itu tadi apa tadi Anda sebutkan tadi, orang yang mengatur, apalagi orang yang memberi arahan, terus apa lagi? Orang yang memimpin ya. Itu benar semuanya Anda itu katakan. Memang kita seperti kata Bapak bilang tadi, kita cukup satu kata tidak usah nanti banyak pengertiannya ya. Manajemen itu apa? Sebelum kita masuk pengertian manajemen, apa bedanya manajemen dengan manajer? Kita akan sering mendengarkan kata istilah manajer ya, kayak manajer semen padang, manajer sepak bola, manajer apa lagi? Manajer bank. Ya, apa itu manajer? Apa bedanya manajer dengan manajemen? Manajemen atau manajer itu berbeda. Berbedanya apa? Itu dari pola sifatnya. Manajer itu adalah orangnya, sedangkan manajemen itu adalah sifatnya. Ya. Jadi pengertian manajemen itu ada juga menurut para ahli ya. Ya mungkin Bapak ambil aja menurut 3 para ahli yang mengatakan menurut Follett, dia mengatakan manajer adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Nickel dan McHugh, dia mengatakan manajemen sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Itu adalah pengertian organisasi ya. Sekarang coba kita masuk lebih dalam lagi, apa itu fungsi-fungsi manajemen. Ya, tadi Anda kan sudah bilang, pengertian manajemen tadi menurut saya Pak, manajemen adalah sebagai yang memimpin, sebagai yang mengatur, apalagi sebagai yang mengelola, kan gitu. Itu kita masukkan ke fungsi-fungsi manajemen. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang sering kita istilahnya nama POA. Bukan POA orang cari perhatian ya, tapi POA-nya itu POAC. Yang P-nya apa? Planning. Apa itu planning? Perencanaan.
Yang kedua adalah organizing. Apa itu organizing? Itu pengorganisasian. Yang ketiga adalah actuating. Itu orang yang memberi arahan. Sedangkan yang C-nya controlling, orang mengawas. Kalau kita melihat dengan perencanaan, ya fungsi manajemen adalah merencanakan. Jadi kalau kita menjadi seorang manajemen, kita harus bisa memikirkan perencanaan apa yang akan Anda buat dalam sebuah organisasi yang ke depan. Baik perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Itu tugas manajemen. Itu adalah sebagai perencanaan. Yang kedua apa tadi? Pengorganisasian. Itu organizing. Pengorganisasian itu dia mengatur. Dia mengorganisasikan apa, di mana letaknya si A, si B, kan bagaimana sistemnya, caranya. Itu adalah organizing atau organisasian. Dia yang mengatur. Jika seorang manajemen tidak bisa mengatur pengorganisasian, itu bagaimana? Contohnya si A ini kerjanya dia hanya bisa komputer, diletakkan di bagian keuangan, sedangkan dia tidak bisa keuangan. Nah itu kalau manajemen itu jadi gitu, maka hancur organisasi Anda. Ya, lanjut tadi apa tadi? Actuating. Apa itu actuating tadi? Memberi arahan atau mengimplementasikan. Jadi tugas manajemen juga, kalau Anda jadi manajemen, Anda harus bisa memberikan arahan kepada bawahan Anda atau karyawan Anda. Bagaimana cara mengarahkan pekerjaannya? Contohnya mengarahkan kerjanya seperti ini, harus seperti itu. Itu Anda itu kerjanya sebagai manajemen. Jangan Anda biarkan saja anggota Anda walaupun dia ahli kan, tapi kalau tidak Anda arahkan, nanti takutnya ada kesalahan. Kalau udah kesalahan tuh rugi dong Anda sebagai jadi manajer ya perusahaan Anda. Lanjut kita tadi yang salah satu fungsi manajemen itu controlling, pengawasan. Itu apa itu pengawasan? Jadi Anda mengawasi kinerja karyawan Anda. Jangan Anda biarkan itu saja. Oh sudah diberikan arahan terus Anda lepas. Tidak boleh. Anda harus juga mengawas bagaimana perkembangan perusahaan Anda atau organisasi Anda jalan atau tidak. Kalau tidak jalan gimana apanya? Di tugas controlling atau pengawasan, ya. Lanjut, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu ada beberapa tiga komponen yang dapat bisa mencapai tujuan seorang manajemen. Apa yang pertama? Yaitu penggunaan sumber daya organisasi. Apa saja yang masuk sumber daya dalam organisasi? Siapa yang tahu? Ya, yang pastinya ada sumber daya manusia, ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya keuangan, dan ada sumber daya informasi. Ya, cobalah. Nah, ada sumber daya manusia. Siapa yang jadi Anda karyawan Anda yang akan mensukseskan kalau Anda sendiri hanya Anda sendiri? Pastinya Anda butuh orang lain yang untuk mencapai tujuan Anda, ya. Itu sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Mendukung nggak sumber daya alamnya dengan perusahaan atau organisasi Anda? Contohnya seperti ini. Anda memiliki perusahaan memiliki nasi goreng contohnya kan, Anda sebagai manajernya. Jadi Anda harus punya sumber daya alamnya itu. Apa itu sumber daya alamnya? Bahan-bahannya. Kalau tidak ada sumber daya alamnya, bahan-bahannya gimana Anda membuat nasi goreng tersebut? Kalau tidak ada sumber daya alamnya, itu harus mendukung. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Kenapa harus ada sumber daya keuangan? Ya pasti harus ada. Terus bagaimana Anda mengembangkan kalau tidak ada uang? Ya, minimalnya sekarang ini kan bisa Pak. Sekarang aja saya memakai berjualan aja melalui HP, melalui Shopee. Kan tidak perlu saya nggak perlu saya membeli barang dulu. Terus HP Anda itu nggak memiliki paket. Emang paket Anda nggak beli?
Kan gitu. Nah, kan ada juga keuangan. Terus apa lagi? Yang mengaturnya. Anda harus bisa mengatur keuangan. Selanjutnya ada apa tadi? Sumber daya informasi. Apa itu sumber daya informasi? Kalau Anda menjadi manajemen untuk mencapai tujuan, Anda harus cepat mendapatkan informasi. Apa sih yang tren sekarang ini? Terus bagaimana caranya supaya cepat mencapai tujuan? Anda harus cepat mendengar informasi, baik di dalam maupun di luar. Itu tadi adalah penggunaan sumber daya organisasi. Selanjutnya kalau kita sudah menggunakan sumber daya organisasi, apa yang Anda lakukan sekarang? Itu proses yang bertahap. Gak mungkin kalau Anda sudah ada sumber daya organisasi lalu Anda sukses. Gak bisa. Kalau kayak gitu banyak ada orang yang jadi pengusaha atau jadi manajer. Dia harus ada proses yang bertahap. Ya, seperti kata Bapak bilang tadi, perencanaan. Kita harus punya ini perencanaan. Apalagi pengorganisasian, pengarahan, pengimplementasian tadi itu. Terus pengendalian dan pengawasan. Jadi jangan kalau udah ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alamnya, ada sumber daya apalagi keuangannya, lalu sumber daya informasinya. Kalau tidak Anda lanjutkan, yang gimana caranya berhasil? Ya. Selanjutnya ada sini dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi Anda ini perlu diperhatikan. Anda harus memiliki keahlian. Yang pertama adalah keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Itu keahlian itu, ya ahli enggak. Contoh Anda memiliki rencana yang membuat nasi goreng, ya kan? Tentunya orang keahlian itu adalah orang-orang yang membuat nasi goreng sesuai dengan keahlian Anda. Jangan apa yang Anda pandai buat nasi goreng lalu Anda buka cabang buat toko bangunan, ya nggak bisa. Mana paham Anda? Atau sebaliknya, Anda orangnya paham organisasi, jadi diletakkan sebagai Anda mencoba menjadi manajer nasi goreng, perusahaan sebuah nasi goreng yang besar, nggak bisa lah. Ya, sesuai dengan keahlian Anda maupun kemampuan. Mampu tidak Anda untuk menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Terus keterampilan. Anda harus banyak keterampilan, jangan hanya itu saja. Sedangkan orang sudah mulai berkembang. Harus ada ide-ide yang baru, harus ada inovasi yang baru. Ini yang butuh sebuah manajemen. Ya, ada paham Anda itu? Lanjut. Kita masuk sekarang ini adalah lagi sekarang organisasi dan manajemen. Apa itu kaitan dengan organisasi dan manajemen? Apa? Organisasi tidak jalan kalau tidak ada manajemen. Jangankan tidak ada. Kalau manajemennya buruk, kalau manajemennya tidak bisa, maka organisasi itu akan juga tidak jalan juga atau tidak sesuai dengan jalannya. Itulah perlunya orang-orang manajemen. Jadi kalau ada manajemen, apa tujuan organisasi awal itu pasti akan tercapai. Itu yang pertama. Ada masuk kan 3 alasannya itu, yaitu adalah mencapai tujuan. Yang kedua apa lagi? Menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Jadi itulah guna manajemen, menyeimbangkan tujuannya. Tadi kan dalam organisasi kan mungkin ada kita satu ide, contohnya kita OSIS ya kan, masuk organisasi OSIS contohnya. Kita yang tadi aja dulu ya. Contohnya yang kata anggota, bagus kita buat class meeting itu adalah tarik tambang saja, nggak usah yang lain. Lalu kata anggota lain, enggak bagus kita buat apa lagi? Kita main bola. Oke, berdebat, enggak sampai ini ya dibutuhkan manajemen. Akhirnya dia memutuskan setelah dia mendengar pendapat-pendapat anggota-anggota, lalu manajemen yang memutuskan, baik, saya memutuskan
eh, untuk kelas meeting keduanya saja, yaitu tarik tambang dan main bola. Kan itu dia menyeimbangi. Jadi tidak ada yang apa namanya istilahnya itu, tidak ada perselisihan pertentangan lagi. Ini tujuan manajemen. Lalu apa lagi? Mencapai efisiensi dan efektivitas. Ini manajemen efektivitas. Dia memikirkan gimana cara cepat untuk mencapai tujuan tersebut. Coba lah ada manajemen. Semua bekerja aja, tapi dia tidak tahu bagaimana cara cepatnya. Ya, ini butuh manajemen. Baik, sekarang kita masuk masuk lagi macam-macam manajemen. Pertama adalah manajemen apa tadi? Macam-macam manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia tadi? Yaitu manajemen yang memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Ya, itu bagi bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat dikelola dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang konstan ataupun bertambah. Jadi kalau sumber daya manusia itu usahakan yang satu ide, usahakan yang dapat bekerja sama, jangan yang orang yang berselisih terus bertengkar terus. Ini gimana caranya jalan manajemen Anda, perusahaan Anda, ya? Baik, lanjut. Sekarang apa lagi? Manajemen apa lagi? Manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Yaitu kerjanya apa? Ya, kerjanya mengidentifikasi apa sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen. Dia memikirkan. Contohnya, Anda diletakkan sebagai manajemen pemasaran. Apa ya sekarang ini yang lagi hits? Sekarang ini ya kan. Kalau sekarang ini contohnya apa lagi hits makanan, contohnya makanan ini lagi hits yang sering atau minuman atau apa barang-barang yang lagi populer yang dia diminati banyak konsumen. Itu tugas manajemen pemasaran. Selanjutnya adalah manajemen informasi. Dia mencari informasi atau memastikan informasi-informasi yang dapat mengembangkan perusahaan atau mengembangkan organisasi dia tersebut. Nah, ini guna manajemen informasi. Kalau ada manajemen informasi, gimana dapat informasi-informasi? Semua manajemen itu berkaitan. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Apa itu manajemen produksi? Yaitu dia kerjanya adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan cara efisiensi mungkin dan mulai pilihan lokal produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Jadi kerja manajemen produksi dia mengolah, dia membuat apa yang dibutuhkan konsumen tadi. Karena makanya kalau diurutkan dari pertama manajemen pemasaran yang mengatakan ini kita sekarang ini bagusnya buat manajemen informasi ya. Ini kalau dengar sekarang manajemen pemasaran tadi yang lagi hits adalah Minarako ya kan. Sekarang hits, yuk kita buat ya kan. Lalu manajemen disampaikan ke manajemen produksi, dia buat Minar, kan suruh mau tanya, sekarang kita buat Minar, ini, gimana cara cepatnya, ini dia memikirkan, lalu disampaikan informasi ke orang banyak, ini loh kita memiliki Minar, ini rasanya enak segala macamnya. Lanjut adalah manajemen keuangan, ini yang penting sekali. Kalau tidak ada manajemen keuangan, ini bisa bangkrut perusahaan Anda atau organisasi Anda. Kenapa perlu manajemen keuangan? Dia mengatur keuangan. Dia yang akan mengatur keuangan sebuah perusahaan. Gimana uang masuk, uang keluar, gimana cara cepat mendapatkan laba yang besar supaya jangan tidak rugi. Dia yang mengatur manajemen keuangan. Ya, baik. Mungkin itu materi kita sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Karena seperti Bapak bilang tadi, kita nggak usah lama-lama, yang penting kita intinya saja, yang penting Anda dapat. Dan pastinya nanti Anda juga tetap membaca buku di rumah. Nanti Bapak kirimkan materinya ke grup agar Anda bisa baca lebih paham laginya, supaya bisa belajar di rumah. Jadi hanya lepas Zoom nanti lupa Anda lagi. Nah, nanti Bapak kirimkan ya. Oke, itu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.